Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eviminasi dengan NIM 18 19 10 50 10 38 dari program studi perencanaan wilayah dan kota Fakultas Teknik Universitas Jember. Nah, di sini kita akan membahas mengenai evaluasi sumber daya lahan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan simak beberapa slide dari presentasi yang sudah saya buat. Nah, untuk pembahasannya di sini ada kajian kerentanan wilayah pesisir ditinjau dari geomorfologi dan elevasi pesisir kota dan Kabupaten Jayapura di Provinsi Papua. Nah, di sini saya sendiri Eviminasi dengan NIM 18 19 10 50 10 38. Nah, untuk agenda style atau subbahasan yang akan kita bahas di sesi ini, yaitu yang pertama ada pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini ada latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah. Kemudian ada pembahasan. Pembahasan di sini kita akan membahas mengenai yang pertama, itu lokasi dari penelitian, kemudian hasil dari penelitian. Kemudian yang terakhir adalah penutup, yaitu berupa kesimpulan. Nah, untuk pendahuluan di sini yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang yaitu berupa yang pertama potensi kawasan pesisir. Nah, kawasan pesisir merupakan wilayah yang kaya akan potensi sumber daya hayati maupun non hayati baik yang berada pada mintakan di daratan maupun pada perairannya. Maksudnya ini pada kawasan daratan yaitu berupa pesisir maupun di lautnya yaitu berupa bisa mangrove, kemudian ada terumbu karang, lamun, bahkan hasil ikan. Kemudian peran kawasan pesisir. Nah, peran kawasan pesisir ini sangat strategis sekaligus rentan terhadap perubahan lingkungan dan aktivitas manusia. Maka dalam pemanfaatan kawasan pesisir perlu dicari keseimbangan optimum antara pemanfaatan, pengelolaan, dan pelestarian. Kemudian ada permasalahan kawasan pesisir. Nah, permasalahan kawasan pesisir ini bisa terjadi diakibatkan oleh ulah manusia maupun dari alam itu sendiri. Kawasan pesisir merupakan suatu wilayah yang lemah atau rentan terhadap faktor lingkungan seperti variabilitas iklim, perubahan iklim, dan terdapat naiknya permukaan laut. Kemudian ada juga kondisi fisik pesisir Jayapura. Nah, kondisi fisik ini berhadapan langsung wilayah pesisir kota Jayapura berhadapan langsung dengan laut lepas, yaitu Samudra Pasifik, dan semakin tingginya aktivitas pembangunan serta pemanfaatan wilayah pesisir kota dan Kabupaten Jayapura, maka secara tidak langsung wilayah pesisir kota dan Kabupaten Jayapura merupakan wilayah yang rentan terhadap bencana di wilayah pesisir, termasuk akibat perubahan iklim global. Kemudian ada yang terakhir ada solusi dari permasalahan kawasan pesisir tersebut, yaitu memprediksi kawasan pesisir kota dan Kabupaten Jayapura yang rentan terutama terhadap kenaikan muka laut. Kemudian yang di sini ada rumusan masalah serta tujuan. Nah, rumusan masalahnya di sini menanyakan bagaimana sih tingkat kerentanan wilayah pesisir kota dan Kabupaten Jayapura. Kemudian dari rumusan masalah tersebut menghasilkan tujuan, yaitu untuk menganalisis dan menentukan tingkat kerentanan wilayah pesisir kota dan Kabupaten Jayapura secara spasial dengan menggunakan aspek geomorfologi atau berupa tutupan lahan dan elevasi wilayah pesisir sebagai parameter kajian. Kemudian pembahasan. Di sini sudah masuk pembahasan. Pembahasan awal yaitu kita menggambarkan mengenai lokasi penelitian atau gambaran umum mengenai lokasi penelitian sendiri. Lokasi penelitian ini terletak di wilayah pesisir Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura.
Provinsi Papua, wilayah kajian mengikuti garis pantai sepanjang 238,46 km atau 106,06 km, Kota Jayapura, dan 132,40 km kawasan Jayapura, dan membentang dari perbatasan RIPNG hingga perbatasan Kabupaten Jayapura dengan Kabupaten Sarmi serta mencakup 4 distrik pesisir di Kota Jayapura dan 4 distrik di Kabupaten Jayapura. Wilayah kajian dibatasi sejauh 500 meter dari garis pantai dan dibagi menjadi 107 sel untuk memudahkan dalam memproses analisis. Kemudian data-data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama itu ada tata guna lahan wilayah Jayapura, skalanya itu 1:250.000 yang diperoleh dari Badan Informasi Geospasial atau BIG. Kemudian yang kedua, ada peta tutupan lahan Indonesia tahun 2012 dan peta wilayah Jayapura skala 1:250.000 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan pada tahun 2013. Kemudian ada Citra Satelit Radar Topography Mission atau SRTM yang mencakup wilayah Jayapura. Kemudian ini ada hasil pembahasan. Hasil pembahasan dari analisisnya yaitu yang pertama ada tingkat kerentanan geomorfologi pesisirnya, kemudian yang kedua kita melihat tingkat kerentanan elevasi pesisir, kemudian yang ketiga kita melihat ke indeks kerentanan wilayah pesisir kota dan Kabupaten Jayapura. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, di sini ada tingkat kerentanan geomorfologi pesisir. Bentar. Nah, di sini ada tutupan lahan kota dan Kabupaten Jayapura. Di sini ada peta, kita menyajikan peta. Untuk tutupan lahan, warna merah itu permukiman, kemudian untuk warna kuning dia itu perkebunan, warna orange tegalan, warna orange kemerahan sawah, kemudian hijau muda semak belukar, hijau tua mangrove, dan hijau muda hutan. Untuk tutupan lahan kota dan Kabupaten Jayapura berupa hutan, semak belukar atau savana, permukiman dan perkebunan, serta daratan aluvial yang dimanfaatkan sebagai sawah, tegalan, atau ladang. Selain itu, tutupan lahan tersebut pantai berpasir juga ditemukan hampir di sepanjang pantai distrik Abepura dan distrik Jayapura Selatan, kecuali bagian barat dalam Teluk Yauteva. Serta sebagian kecil pantai distrik Depapre di Kabupaten Jayapura dan pantai berlumpur terbentang sepanjang pantai distrik Muaratami. Kemudian yang kedua kita melihat kerentanan tutupan lahan pesisir kota dan Kabupaten Jayapura. Di sini untuk warna ungu dia itu tidak rentan, kemudian ada warna hijau kurang rentan, kuning sedang, orange rentan, dan merah sangat rentan. Nah, untuk dilihat dari peta tersebut, tingkat kerentanan tutupan lahan setiap sel wilayah kajian sekitar 59,53%. Wilayah kajian tersebut termasuk dalam kategori tidak rentan. Kategori kurang rentan yaitu sebanyak 10,77%, kategori sedang 14,29%, kategori rentan 7,3%, dan kategori sangat rentan itu ada 8,8%. Untuk tingkat kerentanan tutupan lahan, pesisir Kota Jayapura lebih bervariatif berdasarkan tutupan lahannya. Wilayah pesisir yang termasuk dalam kategori sangat rentan dan rentan merupakan wilayah pesisir dengan tutupan lahan berupa vegetasi mangrove dan permukiman. Kemudian ini ada tingkat kerentanan elevasi pesisir. Kita melihat yang pertama ada elevasi kota dan Kabupaten Jayapura. Nah, di sini ada rentan elevasi, ada high dan low. Kita lihat Kota Jayapura memiliki bentuk elevasi yang relatif bervariasi dengan sejumlah daratan rendah dan pantai, juga terdapat perbukitan dan gunung-gunung dengan tingkat kemiringan sekitar 40 derajat elevasi tertinggi. Wilayah Kota Jayapura sekitar lebih dari 1.500 meter di atas permukaan laut. Nah, ini untuk kerentanan
elevasi wilayah pesisir Kota Jayapura, yaitu ini juga ada yang ungu tidak rentan, hijau kurang rentan, kuning sedang, orange rentan, dan merah sangat rentan. Nah, sebagian besar ini pesisir Kota Jayapura termasuk dalam kategori tidak rentan. Hal ini disebabkan karena wilayah penelitian termasuk distrik Revani Rara dan distrik Depapre merupakan daerah pesisir dengan elevasi sangat tinggi karena merupakan wilayah pegunungan Cyclops. Begitupun wilayah pesisir distrik Yokari yang merupakan daerah perbukitan dan daratan yang cukup tinggi, sehingga masuk dalam kategori kurang rentan dan tidak rentan. Nah, di sini ada juga indeks kerentanan dari wilayah pesisir kota dan Kabupaten Jayapura. Di sini juga untuk indeks kerentanan dia juga sama, keterangannya yaitu ungu dia tidak rentan, hijau kurang rentan, kuning sedang, orange rentan, dan merah sangat rentan. Nah, untuk kondisi tingkat kerentanan wilayah pesisir yang dihasilkan pada penelitian ini dapat diprediksi bahwa masih bisa mengalami perubahan seiring dengan tingginya tingkat pembangunan, terutama di wilayah pesisir Kota Jayapura. Hal ini sangat memungkinkan karena wilayah Kota Jayapura merupakan wilayah yang dijadikan sebagai pusat pengembangan infrastruktur sebagai kegiatan perekonomian Kota Jayapura dan Provinsi Papua. Perluasan wilayah serta pertambahan penduduk, kondisi ini akan berakibat pada terjadinya tekanan yang cukup besar terhadap kondisi lingkungan di sekitar pesisir dan sepanjang wilayah pesisir Kota Jayapura. Nah, kita sudah masuk pada pembahasan yaitu terakhir berupa kesimpulan. Dapat disimpulkan dari beberapa hasil analisis. Yang pertama ada tingkat kerentanan. Tingkat kerentanan wilayah pesisir, kota, dan Kabupaten Jayapura dikelompokkan menjadi 5 kelas. Pesisir, kota, dan Kabupaten Jayapura yang menjadi wilayah kajian termasuk kategori tidak rentan, yaitu sepanjang 3,14 km termasuk kategori kurang rentan. Kemudian ada 29,3 km termasuk kategori sedang dan 12,12 km termasuk kategori rentan dan 18,29 km termasuk kategori sangat rentan. Kemudian ada juga wilayah pesisir yang dianggap rentan adalah wilayah pesisir distrik Adepura, distrik Jayapura Selatan, dan distrik Muaratami. Sedangkan hampir di sepanjang wilayah pesisir Kabupaten Jayapura dengan elevasi yang relatif tinggi termasuk kategori tidak rentan. Kemudian ketinggian elevasi wilayah pesisir memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap tingkat kerentanan pesisir karena elevasi pesisir dapat menandakan tingkat kelemahan suatu wilayah pesisir terhadap bahaya penggenangan air. Nah, terima kasih. Mungkin penjelasan dari saya dapat menambah sedikit pengetahuan atau informasi mengenai geomorfologi maupun penginderaan jarak jauh atau menggunakan GIS atau lainnya di mata kuliah evaluasi sumber daya lahan. Saya Evi Minarsi dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Jember mengucapkan banyak terima kasih sudah menonton dan menyimak penjelasan, dan mohon maaf jika ada kesalahpahaman atau kekeliruan saya dalam menyebutkan beberapa kata. Mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.